Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Zakira. Ya, mengapa Zakira tidak hadir? Sakit. Kita berdoa semoga Zakira segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami definisi teks berita. Jadi kalian nanti akan diberikan pemaparan mengenai apa itu teks berita. Kalian harus paham mengenai definisi teks berita. Yang kedua, mengetahui syarat-syarat berita. Yang ketiga, mampu memahami serta menganalisis unsur-unsur penyusun berita. Sebelum ke materi, apakah kalian pernah melihat berita? Pernah. Di mana biasanya kalian melihat berita? Televisi. Berita apa yang biasa kalian lihat di televisi? Siapa yang mau menjawab? Iya, Umar, silahkan. Contohnya bencana alam, aksi demo mahasiswa, pencurian, kecelakaan, dan masih banyak yang lainnya. Ya, betul sekali kata Umar. Jadi teks berita ini nampaknya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua. Kemudian sebelum ke materi, Ibu akan bertanya dulu, apakah di sini ada yang bisa mendefinisikan apa itu berita? Iya, Mia, silahkan. Berita adalah informasi aktual yang berisi fakta-fakta maupun opini-opini yang menarik perhatian banyak orang. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuknya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi berita itu adalah informasi terbaru tentang sesuatu yang sedang terjadi yang disajikan di media cetak, siaran televisi, handphone, dan maupun orang. Kemudian di sini ada syarat-syarat berita. Jadi berita yang bagus itu adalah berita yang memenuhi syarat-syarat penyusunan berita. Nah, syarat-syarat berita ini ada banyak, diantaranya yang pertama faktual. Faktual itu adalah informasi yang disusun dalam berita harus bersifat nyata atau fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi berita yang disajikan itu merupakan berita yang benar-benar terjadi atau fakta, bukan rekayasa dan bukan diada-ada. Kemudian untuk syarat-syarat berita yang kedua ada aktual. Aktual itu adalah berita yang disampaikan merupakan peristiwa yang sedang terjadi. Maksudnya berita itu berita terbaru dan sedang menjadi perbincangan hangat. Selanjutnya cepat. Jadi berita itu harus disampaikan secepat mungkin, karena kalau ditunda maka berita itu sudah tidak aktual lagi. Kemudian untuk syarat-syarat berita yang selanjutnya yaitu seimbang. Jadi maksudnya berita yang disampaikan itu harus seimbang, tidak memihak salah satu pihak dan harus sesuai. Untuk syarat-syarat berita selanjutnya adalah penting. Jadi berita yang disampaikan itu berupa hal penting yang dibutuhkan masyarakat. Berita yang disampaikan harus berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Maka jika berita yang disampaikan memenuhi syarat-syarat berita itu merupakan berita yang bagus dan memenuhi syarat. Untuk syarat-syarat berita yang selanjutnya yaitu bermanfaat. Jadi berita itu harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk syarat-syarat berita selanjutnya yaitu menarik.
harus menarik perhatian publik. Untuk syarat-syarat berita yang terakhir itu adalah lengkap. Jadi informasi yang disampaikan dalam berita harus lengkap. Selanjutnya, Ibu akan mereview kembali mengenai syarat-syarat berita. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa makna dari faktual sebagai syarat berita? Ya, silakan. Faktual berarti informasi yang disusun menjadi berita harus bersifat nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta berarti bukan rekayasa dan merupakan suatu hal yang benar-benar terjadi. Fakta peristiwa atau diucapkan fakta pendapat. Tepuk tangan untuk Alda. Kemudian, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa itu aktual sebagai syarat berita? Silakan Ami. Aktual artinya peristiwa yang diberitakan hendaknya sedang menjadi pembicaraan hangat di dalam bukti dan bukan peristiwa yang sudah pasti atau telah lama terjadi. Bagus sekali jawaban Ami. Tepuk tangan untuk Ami. Kemudian, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita yang ketiga, yaitu cepat? Ya, Raisa, silakan. Cepat maksudnya berita disampaikan secepat mungkin kepada publik karena berita ditunda tersebut sudah tidak aktual lagi. Ya, tepuk tangan untuk Raisa. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita yang harus seimbang? Ya, Jawa, silakan. Berita juga harus seimbang. Maksudnya berita resmi tidak memihak salah satu pihak atau faktor berkait. Adanya keberpihakan dalam pemberitaan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Jawa. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita itu harus penting? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Berita juga harus bersifat penting, yaitu berupa hal penting yang dibutuhkan masyarakat. Informasi yang tercantum dalam berita juga harus jelas, tegas, dan mudah dimengerti. Penting juga bisa berarti berkaitan dengan kehidupan atau kebutuhan masyarakat. Ya, bagus sekali jawaban Askia. Kemudian, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita harus bermanfaat? Silakan, Diana. Berita juga harus bermanfaat. Berita harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksud ialah dapat meningkatkan kualitas kehidupan, menambahkan wawasan masyarakat, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, bersikap bertindak, maupun berbuat kebaikan oleh masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Riana. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita yang harus menarik? Salsa, silakan. Informasi dalam berita juga harus menarik. Berita harus mampu meningkatkan hasrat masyarakat untuk memperhatikan, mengetahui atau menimbulkan rasa senang terhadap informasi yang disajikan. Agar bisa menarik perhatian, hendaknya berita mengandung suatu hal yang baru terjadi, bersifat luar biasa, unik, atau berupa perkembangan. Ya, bagus sekali jawaban Salsa. Kemudian yang terakhir, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai syarat berita harus lengkap? Silakan Mas Na. Informasi yang disajikan dalam berita juga harus lengkap. Artinya berita harus mengandung unsur 5W ditambah 1H, what, why, who, when, where, dan how. Keenam unsur ini harus ada dan disajikan dalam pemberitaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau hal lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Hasna. Jawabannya bagus sekali. Alhamdulillah ya, jadi kalian bisa memahami materi mengenai syarat-syarat berita sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan dengan mereview kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur penyusun berita. Jadi berita yang bagus itu adalah berita yang mengandung unsur-unsur penyusunnya. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah berita, tentu ada aturan dan unsur-unsur yang harus kalian penuhi. Nah, unsur-unsur berita itu semuanya ada 6. Biasanya kita singkat dengan bahasa 5W dan 1H. Jadi 5W 1H itu ada what, who, where, when, why, dan how. Nah, what yang pertama adalah what. What itu apa. Jadi apa yang terjadi dalam berita tersebut.
berita yang bagus adalah berita yang mengandung unsur what. Jadi apa berita tersebut. Kemudian yang kedua ada who. Who itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga ada where. Where itu artinya di mana. Maksud where dalam unsur penyusun berita ini adalah di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada when. When itu artinya kapan. Nah, maksud kapan di sini adalah kapan peristiwa dalam berita itu terjadi. Yang kelima ada why. Why itu artinya mengapa. Jadi maksud why dalam unsur penyusun berita di sini adalah mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada how. How itu artinya bagaimana. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian harus membaca, memahami dan menganalisis sebuah berita. Coba kalian buka bukunya halaman 9. Di situ terdapat sebuah berita yang berjudul aksi bersih Gunung Prau sukses angkut hampir 1 ton sampah. Tugas kalian adalah untuk menganalisis berita ini, cari unsur-unsur penyusun beritanya. Yang tadi dijelaskan ada what, who, where, when, why, dan how. Cari unsur-unsur itu dalam berita ini. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit. Sudah 10 menit ya. Apakah kalian sudah beres dalam mengerjakan tugasnya? Baik, Ibu minta salah satu orang dari kalian untuk memaparkan hasil analisisnya. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, Renja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renja dan ini. Saya di sini akan memaparkan tentang aksi bersih Gunung Prau yang sukses angkutan resapan sampah. Berikut adalah analisis untuk penyusun berita mengenai aksi bersih Gunung Prau. Yang pertama, what? Apa peristiwa yang terjadi? Aksi adalah revolusi mental bersih Gunung Prau yang berhasil mengangkut 934 kg sampah dari jalur pendakian dan kawasan wisata. Yang kedua, who. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah inisiator, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, peserta atau relawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, mitra wisata, dan pegiat komunitas pencinta alam termasuk lebih dari 200 sampai 250 relawan. Ya. Tokoh, Deputi Bidang Revolusi Mental, Kemenko PMK Warsito. Yang ketiga, di mana lokasi kejadian? Gunung Prau dan kawasan wisata alam Gunung Wonosobo, Jawa Tengah. Titik fokus pembersihan mengikuti jalur pendakian Tanah Klaten, Sunrise Camp, Sunset Area, dan Cemoro Tunggal atau Sunrise Area Pelawangan.
memaparkan hasil analisisnya. Hasil analisis Raija sudah sangat baik, lengkap, dan jelas. Kemudian Ibu minta kalian mengumpulkan hasil kerja kalian hari ini. Mohon satu orang untuk mengumpulkan. Silakan Ayah Pak dibantu. Untuk tugasnya nanti Ibu akan periksa dan untuk hasilnya bisa dibawa kembali pada hari besok ya. Tolong Ayah Pak dibawa ke kantor untuk diberikan lagi ke teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semua materi sudah Ibu sampaikan. Namun sebelum menutup pembelajaran Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pertemuan hari ini. Jadi berita itu adalah informasi baru tentang sesuatu yang sedang terjadi. Berita itu disajikan di media cetak, siaran televisi, handphone, dan maupun orang. Syarat-syarat berita adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah berita. Berita yang bagus adalah berita yang mengandung syarat-syarat berikut ini. Yang pertama faktual, yaitu tadi fakta. Yang kedua aktual, yaitu terbaru. Yang ketiga cepat. Yang keempat seimbang, yaitu tadi tidak memihak. Yang kelima bersifat penting, yaitu berita yang disampaikan dibutuhkan dan relate dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada berita itu bermanfaat. Jadi berita yang disampaikan itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya berita yang disajikan itu menarik, tidak membosankan, dan berita yang disampaikan itu lengkap. Kemudian unsur penyusun berita ada 6, yaitu 5W dan 1H. Untuk kesimpulan dicukupkan sekian.